Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita akan meneruskan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kehidupan, dan kita masih diberi hidayah Islam dan iman. Alhamdulillah banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita sampai pada pembahasan masih berbicara tentang anak dan akhlak mulia, yaitu penanaman akhlak mulia pada anak. Dan kita sampai pada poin yang ke-6 ya dari bab tersebut, yaitu adab makan. Adab makan ini perlu kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak. Sebenarnya adab makan ini bukan hanya perlu bagi anak ya. Kita juga orang dewasa perlu memperhatikan adab ini. Hanya saja, ya mungkin karena tidak adanya pendidikan waktu kecil tentang hal ini, ketika sudah dewasa, ya kita terbiasa dengan cara atau adab makan yang salah dan susah untuk diperbaiki. Ya, sebagai contoh misalnya makan dengan tangan kanan. Nah ini kalau tidak dibiasakan dari kecil, setelah dia dewasa, setelah beranjak dewasa nantinya, dia akan tetap melakukan hal yang sama, yaitu dia makan dengan tangan kanan. Kalau dibiasakan atau dibiarkan dia makan dengan tangan kiri, setelah dewasa, dia akan terbiasa juga dengan makan dengan tangan kiri. Ya seperti kita lihat sebagian orang dewasa, yang kadang makan pakai tangan kanan, kadang makan pakai tangan kiri, ya sesukanya istilahnya, ya. Nah tidak ada rasa beratnya atau tidak ada rasa bersalahnya ketika dia makan dengan tangan kiri. Kadang-kadang diingatkan kalau sudah dewasa makan pakai tangan kanan itu marah orangnya. Dan kita banyak lihat ya biasanya di dalam perjalanan safar, umroh misalnya atau haji ya. Di situ ada makan bersama di restoran atau di ruang makan, ya kita perhatikan masih banyak ya orang-orang dewasa yang masih menggunakan tangan kiri untuk makan. Nah ini kadang-kadang refleks ya, dia tidak sadar menggunakan tangan kirinya untuk makan. Karena dia tidak terlatih dari kecil untuk makan dengan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri untuk makan. Ini salah satu contoh. Ya bahwa benar kata pepatah Allah bisa karena biasa. Ya kalau kita membiasakan anak-anak kita makan dengan adab-adab Islami yang diajarkan Nabi, maka setelah mereka dewasa mereka tidak akan seperti kita yang kadang-kadang refleksnya masih lupa baca bismillah. Ya lupa pakai tangan kiri. Ya kadang-kadang kita juga minum berdiri. Nah, demikian ya, maka ini perlu kita tanamkan sejak dini pada anak-anak adab makan. Dan adab makan ini sebenarnya sangat penting ya di dalam kehidupan manusia. Ya, banyak perkara-perkara bab-bab kesehatan itu berkaitan dengan adab makan. Ya, adab makan. Ya, cara makan yang salah bisa berujung kepada datangnya penyakit, munculnya penyakit.
Ya, maka tidak boleh kita sepelekan masalah ini, kelihatannya kecil ya. Di dalam Islam, ya, fikih at'aimah termasuk salah satu fikih yang sangat luas pembahasannya. Hampir semua buku-buku hadis ya menyantumkan ataupun memasukkan kitab ini, kitab Al-At'imah di dalam buku-buku mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa bab makanan itu penting. Bahwa ya modal sehat itu adalah cara makan yang benar. Itu modal sehat. Ya, salah satu modal sehat adalah makan dengan cara yang benar. Makan dengan cara yang salah merupakan pintu masuknya penyakit. Ya, terganggunya kesehatan jasmani. Maka kita tidak boleh meremehkan masalah ini. Dan Nabi ya selalu memperhatikan masalah ini. Ya, hingga pada anak. Itu pentingnya kita kadang-kadang makan bersama anak untuk memperhatikan bagaimana cara makannya. Ya, kalau salah atau ada yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan adab Islami, itu perlu diluruskan ya supaya adab yang salah itu tidak melekat pada dirinya hingga terbawa-bawa sampai dewasa. Maka ini perlu latihan juga ya, perlu latihan sehingga anak itu refleks makan dengan tangan kanan dan dia gagu ataupun dia kita katakan apa ya, dia tidak mampu untuk makan dengan tangan kiri. Ya, ada semacam pantangan baginya, aib baginya untuk makan menggunakan tangan kiri. Ya, itu adalah pendidikan masa kecil. Ya, nah demikian juga refleks dia membaca basmalah sebelum makan. Ya, sehingga ya ini menjadi akhlak yang tertanam pada dirinya. Ya, nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, di sini ada beberapa adab-adab makan yang perlu diajarkan kepada anak, ya, seperti ya Nabi pernah berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Itu adab-adab makan, 3 poin yang merupakan adab makan yang disampaikan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah di meja makan. Wahai bocah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah makanan yang terdekat darimu. Ya, ini adab makan yang diajarkan Nabi kepada seorang bocah ya, Umar bin Abi Salamah. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak mengambil makanan selain dengan tangan kanan dan tidak menyantapnya sebelum membaca bismillah. Yaitu mengambil makanan juga dengan tangan kanan, makan juga dengan tangan kanan. Ini adab ya. Kita menggunakan tangan kanan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang terpuji, perkara-perkara yang utama. Nah, di sini juga makan termasuk perkara yang baik, ya. Ini adalah salah satu sumber kehidupan manusia, hidupnya jasmani mereka dengan makan. Maka kita gunakan tangan kanan, ya. Kul biyaminik kata Nabi kepada ya bocah tersebut, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Dan tidak menyantapnya sebelum mengucapkan basmalah, yaitu bismillah. Ya, sebagian menambahkan bismillahirrahmanirrahim. An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar pada dasarnya ya yang diucapkan itu adalah basmalah, yaitu bismillah. Ya, nah tapi beliau menyebutkan di situ kalaulah seorang menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya maka itu tidak mengapa. Namun yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah membaca bismillah, ya, bismillah. Nah, demikian. Nah, itu adab yang pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan itu sangat mendasar ya. Karena kita menggunakan tangan kanan untuk hal yang bersih-bersih, yang baik-baik, tangan kiri untuk membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Ya, maka jangan dicampur adukkan gitu ya. Tangan yang kita gunakan untuk bersuci, membersihkan kotoran dengan tangan yang kita gunakan untuk makan. Nah, demikian. Dan mengucapkan basmalah ini doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari makanan tersebut dengan membaca basmalah, bismillah. Dan kalau lupa kita membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, ya. Nah, itu apabila kita lupa, ini perlu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang lupa, ya langsung menyantap makanan itu, lupa membaca bismillah. Maka kita membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, ya. Nah, demikian. Nah, itu adab yang sangat dasar di dalam bab makan.
Yang kedua adalah menyantap makanan yang posisinya paling dekat lebih dulu, ya, yang terdekat ya dari kita, ya. Ambillah makanan yang paling dekat dari kita. Ya kalau dia jauh kita minta didekatkan kepada kita, ya. Jangan kita menerobos ataupun menyerobot makanan yang jauh sehingga kita harus berdiri bahkan harus merangkak di atas meja, ya. Nah, itu adab yang tidak baik ya di dalam hidangan makanan, tidak etis ya. Ini menunjukkan sifat rakus ataupun tomak ya. Nah, itu harus kita hilangkan dari ya diri kita ya. Demikian juga anak-anak kita, Nabi mengatakan wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling dekat, makanan yang paling dekat denganmu ya. Nah, demikian. Nah, ini adab di meja makan yang harus diperhatikan, sehingga ya di meja makan pun ya kita harus ya memperhatikan akhlak. Di situ ada akhlak ya. Nah, kadang-kadang anak-anak ya seperti itu. Nah, ini terjadi pada Umar bin Abi Salamah yang mengambil makanan dari sana dari sini ya. Nah, Nabi itu di hadapan Nabi. Nabi melihat hal itu di hadapan beliau. Ini adalah anak tiri Nabi ya. Anak dari dari Abu Salamah, anak yang dibawa oleh Ummu Salamah dari suaminya terdahulu yaitu Abu Salamah. Makan bersama Nabi satu hidangan, ya namanya anak-anak ya. Dia ambil sana, ambil sini, comot sana, comot sini, ya masih kanak-kanak, masih bocah. Nabi itu di hadapan Nabi dan Nabi melihatnya, maka Nabi merasa perlu ya untuk meluruskan adab ini. Maka beliau mengambil satu cara yang sangat bijaksana, ya pendekatan yang bisa diterima oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Ya, nah kadang-kadang kita harus memunculkan sisi positif manusia untuk menghilangkan sisi negatifnya. Itu cara yang paling bijaksana yang dilakukan oleh Nabi kepada seorang bocah. Ya, itu di hadapan Nabi dan Nabi melihatnya. Dan Nabi berkata kepadanya, "Ya gulam, wahai bocah, kul biyami samillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat olehmu, darimu." Ya, makanan yang terdekat denganmu. Di sini ada 3 poin yang disampaikan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Walaupun Nabi tahu kesalahannya cuma satu, ya yaitu makan dari sana sini yang ngambil dari makanan yang jauh begitu. Tapi Nabi sengaja menyebutkan 2 hal sebelum perkara itu, yaitu 2 hal yang mungkin dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah, yaitu baca bismillah dan makan pakai tangan kanan. Mungkin itu bukan kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah. Bahkan mungkin Umar bin Abi Salamah melakukan itu. Dia baca bismillah, dia makan pakai tangan kanan. Cuma ada satu kesalahannya, yaitu dia mengambil makanan yang jauh darinya. Dan Nabi ingin meluruskan itu. Dan Nabi memunculkan sisi positif yang ada pada diri Umar bin Abi Salamah. Yaitu dia makan pakai basmalah, dia makan baca basmalah, dia makan pakai tangan kanan. Ya, sehingga ini meringankan bagi Umar untuk bisa menerima ya poin ketiga, dan itu merupakan kesalahannya, yaitu mengambil makanan yang paling dekat. Ya coba lihat ya betapa Nabi itu mengerti psikologi seorang bocah, seorang anak ya. Dan ini juga sebenarnya metode ataupun cara yang bisa kita pakai, kita terapkan kepada orang dewasa. Ya untuk meluruskan seseorang, sekali lagi ya, untuk meluruskan seseorang, kadangkala kita perlu menampilkan sisi positifnya, ya, untuk menghilangkan sisi negatif yang ada pada dirinya. Dan itu pernah dilakukan Nabi kepada seorang yang dewasa, yaitu ketika ada seorang yang dicambuk karena mabuk, ya seorang sahabat yang dijuluki Al-Himar, dia jenaka, ya dia suka membuat suasana jadi ceria. Nah, tapi kedapatan minum khamar, akhirnya dia dicambuk. Ketika dicambuk ada yang mencelanya. Nabi justru kita katakan menghardik ya, ataupun menegur ya, menegur orang yang mencelanya.
dengan mengatakan, ya, tidakkah kalian tahu bahwa dia adalah orang yang menyintai Allah dan Rasulnya? Ya, ini satu poin ya kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh sebagian orang. Kenapa Nabi memuji orang ini? Ya sebenarnya ini bukan konteks pujian. Nabi cuma ingin menampilkan sisi positif orang ini supaya ada balancing begitu ya, untuk meluruskan ya sisi negatif orang ini. Ya bahwa jangan dihabisi, jangan bantu setan untuk lebih membuat terpuruk saudaramu. Angkat dia ya dengan memunculkan sisi positif agar dia mudah untuk memperbaiki sisi negatifnya. Ya siapa saja saya katakan siapa saja kalau dihabisi dari sisi negatifnya habis dia, selesai. Dia akan terpuruk nggak bisa bangkit. Itu sama dengan kita menghancurkannya. Itu sama dengan kita menjerumuskannya ataupun menghancurkannya, membantu setan untuk lebih membinasakannya. Ya, nah ini cara yang digunakan Nabi SAW. Nabi mengabarkan kepada orang-orang yang mencelanya, ya bahwa ada sisi positif yang dimiliki oleh orang ini. Orang ini bisa bangkit dari kesalahannya. Dia bisa bangkit dari sisi, dia bisa memperbaiki dan menghilangkan sisi negatifnya. Bahwa dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya setiap orang ada kekurangan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan, nggak berbuat salah, nggak berbuat khilaf. Ya, itulah sisi-sisi negatif yang ada pada manusia, lupa itu sifat manusia. Nah, ini yang digunakan cara yang digunakan Nabi untuk ya memperbaiki manusia. Nah, di sini juga sama ya kepada seorang bocah yang bernama Umar bin Abi Salamah, Nabi melakukan pendekatan yang sangat baik ya kepada bocah ini. Ya mungkin ketika Nabi berkata, "Wahai gulam, wahai bocah, baca bismillah," dia mengatakan, "Itu saya baca bismillah." Ketika Nabi berkata kepadanya, "Wakul biyaminik," makan dengan tangan kanan, ia berkata, "Ah, itu saya." Ya, 2 poin ini ya. Nah, ketika Nabi berkata kepadanya, "Ambillah makanan yang paling dekat denganmu," dia berkata dalam hati, "Ah, kalau itu bukan saya." Tapi dia bisa menerima kekurangan itu karena dia tahu dia orang baik, dia anak baik. Kenapa dia pakai basmalah, dia pakai tangan kanan ya. Tinggal satu saja, ini 2 banding 1 ya. Kalau kita ingin memperbaiki diri misalnya, kita tahu, wah ini saya punya potensi besar. Jadi orang baik ini, banyak kebaikan saya. Tinggal PR-nya tinggal sedikit. Maka kita akan mudah memperbaiki yang sedikit itu. Tapi kalau kita ya dihadapkan kepada kesalahan-kesalahan 1 2 kayaknya langit mau runtuh begitu ya. Nggak ada bumi tempat berpijak, langit tempat berlindung, ini hancur kita. Dia akan putus asa, pesimis ya. Dan akhirnya apa? Dia akan berputus asa dari rahmat Allah dan itu adalah kehancuran. Ya, dia jatuh dalam dosa kalau dia sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, luar biasa ya bagaimana Nabi melakukan pendekatan kepada seorang anak. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengerti psikologi seorang bocah, seorang anak. Ya, mungkin orang-orang mengatakan, "Nah, itu ilmu dari barat." Tidak. Ya, Nabi kita kalau kita telusuri dan kalau kita lihat, kita baca, ya kita teliti bagaimana muamalah beliau kepada anak-anak, maka kita akan tahu bahwasanya beliau adalah seorang yang mengerti dan menguasai ya psikologi anak tersebut. Ya, luar biasa. Nabi membagi ya pendidikan anak-anak itu menjadi 2 fase, fase di bawah 10 tahun, fase di atas 10 tahun dalam hal memberikan hukuman dan lain-lain. Ya, banyak hal yang bisa kita gali dari hadis-hadis ya Nabi, bagaimana muamalah Nabi kepada anak-anak ya. Nah, itu adalah satu ilmu yang luar biasa yang harus kita pelajari dari teladan dari para teladan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru dari para guru, ya teladan dari para teladan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, dan menariknya di situ Nabi tidak mengumbar kata jangan ya. Itu ada di hadapan beliau, tapi beliau bisa mengendalikan diri dan tidak serta-merta mengatakan, "Ah, jangan begitu," jangan, tidak. Ya, tapi beliau melakukan pendekatan yang bisa diterima.
ya perlu dimengerti bahwa anak-anak itu perlu input juga dia. Perlu input yang positif. Nah, kadang-kadang orang tua itu malas memberikan input yang positif ini kepada anak. Ya, mereka cenderungnya menggunakan input negatif, yaitu dengan kata jangan tadi, supaya anak itu segera selesai dari apa yang tidak kita inginkan. Ya, dan kadang-kadang kita kurang paham, kurang mengerti dan kurang menyadari. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa aja kadang-kadang tidak bisa mengolah kata jangan gitu. Itu orang dewasa, otak orang dewasa. Ya kadang-kadang juga tidak bisa memahami kata jangan. Dibilang jangan malah dilakukan. Ya anak-anak juga sama. Apalagi anak-anak yang akalnya itu belum matang. Ya betapa sering kita katakan kepada anak jangan begitu, ya justru dia lakukan. Jangan pegang, justru dia pegang. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab ya. Jadi ini yang perlu kita gali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang kecil ataupun perkara yang remeh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik seorang bocah. Wallahu a'lam. Taib. Yang kedua, dia menyantap makanan yang posisi paling dekat. Tadi ya kita sebutkan hadis Umar bin Abi Salamah. Nah kemudian ya, tidak mendahului orang lain untuk makan. Ya, nah ini adab juga, ya bocah-bocah, ya kadang-kadang ya orang tua belum makan, dia sudah habis makanannya, namanya juga anak-anak ya. Nah, jadi salah satu adab yang perlu kita tanamkan adalah ya mendahulukan orang yang lebih tua darinya, ya, mendahulukan orang yang lebih tua darinya. Kemudian tidak memandang makanan terus-menerus dan tidak memperhatikan orang yang sedang makan. Kadang-kadang gitu anak-anak di meja makan, dia bukan makan, dia lihat orang yang makan begitu ya. Sementara makanan sendiri dia ambil, tidak dia makan. Ya, nah ini banyak anak-anak seperti itu. Maka ya dibiasakan juga anak itu ya dia memakan makanan yang diambilnya. Ya, jangan dibiarkan ya. Yaitu tidak membuang-buang makanan ya, tidak menyia-nyiakan makanan ya. Nah, kemudian tidak tergesa-gesa ketika makan. Nah, ini juga adab sebenarnya dalam bab kesehatan ya, ya juga tidak baik makan tergesa-gesa ya, sehingga makanan itu masuk langsung turun ke lambung. Masuk turun ke lambung, masuk turun ke lambung begitu ya. Nah, tergesa-gesa makannya sehingga kadang-kadang dengan tergesa-gesa itu makanan jadi kita katakan berserakan kemana-mana ya, maka ya makan dengan tenang ya, makan dengan tenang. Kemudian mengunyah makanan dengan baik. Nah ini sebenarnya teori kesehatan, kaidah kesehatan. Ya, ada yang mengatakan dikunyah 30 kali ya. Kadang-kadang kita orang dewasa saja, ya karena memang nggak terbiasa, dibiasakan mengunyah makanan, ya jangankan 30 kali, 3 kali pun nggak sampai. Sekali kunyah telan, kan begitu ya. Padahal ya menurut teori kesehatan itu dikunyah sampai sampai lunak ya baru ditelan ya, sehingga ini meringankan kerja lambung ya, kerja organ dalam kita, organ pencernaan kita ya. Nah demikian sehingga saripati makanan itu bisa diserap oleh badan dengan baik. Dan ini kunci sebenarnya karena makanan ini kan sumber ya dari kesehatan jasmani kita ya. Nah di situ diambil saripati makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka perlu ya adab ini untuk ditanamkan sejak dini ya. Nah demikian. Ya kadang-kadang karena tadi ya suka makan tergesa-gesa sehingga mengunyah makanan pun ya dengan cara yang salah atau bahkan tidak mengunyah makanan itu ya. Ya kalau kita pikir-pikir Allah menciptakan gigi 32 gigi yang ada di mulut kita itu untuk apa? Ya, yang kita sikat, kita siwaki setiap hari ya untuk mengunyah makanan itu. Ya, bukan hanya sebagai penghias wajah, tidak. Tapi fungsinya untuk mengunyah makanan. Maka gigi pun Allah ciptakan itu tidak sama semuanya. Ada gigi taring, ada gigi geraham, ada gigi seri, kan begitu ya. Nah, masing-masing punya peran di dalam mengunyah makanan itu. Ya bisa saja Allah ciptakan sama semua. Ya nggak berbeda dari kanan ke kiri, dari muka ke belakang, sama semua gigi itu bentuknya. Bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia itu bisa memanfaatkan makanan yang Allah berikan kepada mereka ya dengan baik sehingga masuk ke dalam tubuh mereka dalam keadaan tercerna dengan baik
dan menjadi sumber kesehatan bagi jasmani mereka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tidak terus-menerus memasukkan makanan ke mulut sampai penuh mulut itu menggembung, dia pipi kanan, pipi kiri karena penuh dengan makanan, ya. Nah, sebagian anak-anak atau bocah yang kita lihat masih seperti itu ya, belum lagi dikunyah makanan di dalam mulut, ya belum lagi ditelan, sudah dia masukkan lagi, ya sehingga ya menggembunglah pipi kanan dan pipi kirinya. Nah ini adab yang ya perlu kita hilangkan dari anak-anak kita ya. Nah, ajarkan kepada mereka yang makan itu ya ambil satu suap, makan, kunyah dengan baik, telan, ambil lagi dan seterusnya. Yang kedelapan, tidak mengotori pakaian dengan tangan ya, atau tangan dengan makanan. Ya, sebagian anak kita lihat dari kecil makannya dengan cara seperti itu, berlepotanlah bajunya, ya tangannya, mulutnya, ya. Nah, ya dan itu terus dibiarkan sehingga sampai dewasa juga cara makannya seperti itu. Nah, ini tentunya tidak baik ya, akhlak yang tidak baik. Nah, sebagian orang justru menjadi jijik dan menjauh karena itu. Apalagi kalau anak-anak mungkin bisa dimaklumi, masih kanak-kanak. Tapi kalau adab itu terbawa-bawa sampai dewasa, ya kita bisa bayangkan itu ya. Ya, bagaimana pandangan orang gitu. Orang pasti risih gitu. Nah, sebagian orang makan itu makanannya masih nyangkut kemana-mana. Ya, ada yang masih berada di jenggotnya, di kumisnya, di pipinya. Kemudian dia pergi sholat dalam kondisi seperti itu. Ya, nah ada orang makan, maka Nabi menyuruh orang yang minum susu itu untuk berkumur-kumur karena ada zat asam dasam ya pada mulut ketika minum susu. Ya begitulah ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan pada saat makan. Maka Nabi selalu bersiwak, ya berkumur-kumur dan menjaga kebersihan mulut, ya. Nah demikian. Maka ini ya kita ajarkan kebersihan, ya kerapian ya ketika makan, ya. Nah ini harus kita tanamkan kepada mereka sejak kecil, ya sejak usia dini, ya. Mudah-mudahan itulah cara makannya sampai dia dewasa. Kemudian tidak memilih-milih dan mengambil makanan sana sini. Kadang-kadang anak-anak itu ya, dia ambil sini, dia balikkan lagi. Ini kan makanan yang sudah diambil, dibalikkan itu secara adab itu kan memang tidak baik ya. Ya, makanan yang kita ambil ya dimakan. Kalau kita tidak berkenan jangan diambil. Karena itu terbawa-bawa sampai dewasa itu. Sebagian orang kurusnya ya kalau hidangannya prasmanan ya. Wah, diambillah apa yang dilihat, diambil semua diambil. Ya, ketika di meja makan, ya ketika makan tidak semuanya dimakan. Nah, ini kan seperti kanak-kanak jadinya, bahkan lebih parah daripada anak-anak. Itu makan bukan dengan mulutnya tapi dengan matanya, apa yang dia lihat dia ambil. Nah, itu orang dewasa. Masih banyak yang seperti itu ya. Nah, demikian. Mungkin sejak kanak-kanak nggak terbiasa ya, yaitu apa? Mengambil makanan yang memang untuk dimakan, ya, mengambil makanan yang memang untuk dimakan, bukan untuk diambil saja, ya kemudian nggak dimakan, bahkan dibalikkan, ya. Kalau saya pernah makan di restoran sushi ya, itu kan keliling-keliling itunya makanannya itu kalau sudah diangkat makanan nggak boleh dibalikkan lagi, ya harus diambil, dimakan, apa yang kita ambil kita makan gitu. Aib bagi mereka di sana mengambil makanan itu yang pakai stroller itu ya, jalan diri gitu, lalu dibalikkan lagi. Nah, itu adab sebenarnya ya, ada dalam Islam juga. Ya, bahwa makanlah makanan yang kamu makan, jangan mengambil makanan kamu tidak berminat untuk memakannya. Ada orang lain yang mungkin belum makan, ya. Artinya belum semua hadirin ataupun undangan mengambil makanan. Tapi kita sudah borong semuanya. Yang celakanya itu tidak kita makan. Nah demikian. Nah, jadi mungkin ini perlu ditanamkan sejak kanak-kanak ya, adab makan seperti itu. Ya, nah demikian. Dan tidak terlalu banyak makan menyerupai orang yang rakus. Ya, seperti hewan atau binatang.
Ya manusia makan secukupnya ya. Nah demikian ya, kita makan untuk sehat gitu ya. Makanya berhenti sebelum kenyang gitu ya. Ya makan sesudah lapar, kalau belum lapar jangan makan. Nah, kalau, apa namanya, berhentilah sebelum kenyang. Itu adab yang perlu ditanamkan pada diri kita, itu untuk kesehatan kita juga. Karena kalau makan yang berlebih ya, itu tidak baik juga untuk kesehatan, ya. Itu berakibat buruk bagi kesehatan kita. Karena orang sekarang mati itu karena makan, bukan karena nggak makan. Ya, karena terlalu, apa namanya ya, sembarangan dia makan, semua dimakan, ya, tidak jaga makan, sehingga ya banyak penyakit yang muncul. Ya banyak penyakit-penyakit sekarang ini muncul ya karena faktor makanan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlulah diajarkan kepada anak-anak kita ya. Nah, dan anak-anak ini ya kalau makannya rakus ya, ya, khawatir kita kena obesitas juga. Banyak anak-anak yang kecil, masih kecil ya, sudah kena obesitas tuh, gemuk dan nggak ideal ya berat badannya. Nah itu kan buruk juga bagi kesehatannya. Nah, kemudian tidak suka makan banyak ya. Ada sebagian bocah itu ya terus-menerus makan nggak ada hentinya. Dan memuji ya anak yang beradab ya ketika makan. Ya kalau ada ya kita pujilah anak kita kalau makannya bagus begitu, supaya dia bisa mempertahankan tren positif itu pada dirinya. Nah demikian. Dan kemudian yang terakhir, merasa puas diri, qanaah ketika mendapatkan makanan yang kurang enak. Artinya apa? Tidak mencela makanan. Nah ini adab, sebenarnya adab untuk semua ya, bukan untuk anak-anak saja, untuk orang dewasa. Nabi melarang kita untuk mencela makanan. Ya, dilarang mencela makanan. Maka tanamkan sifat qanaah, ya, puas diri, mendapatkan makanan apapun yang dihidangkan kepada kita, jangan cela makanan. Ya kalau kita tidak suka jangan makan. Seperti Nabi dihidangkan dop, Nabi tidak makan. Tapi Nabi tidak mencela dop. Nabi cuma berkata itu makanan yang tidak biasa kami makan. Ya Nabi tidak mencela makanan itu. Makanan apa ini? Masa di sini makanan seperti ini? Ya selama itu halal, jangan dicela. Ya, jangan dicela. Ya, ada makanan terlalu pedas kita ngomel, ya kadang-kadang kurang asin sedikit kita ngomel, ya kemanisan kita ngomel, ya begitu ya, nggak cocok dengan selera kita, kita ngomel, ya. Nah, maka itu adalah adab yang ya tidak baik ya. Nah, jadi anak-anak juga kita lihat ya masih ada yang ngamuk dia kan begitu ya, ketika makanannya tidak sesuai dengan seleranya. Nah, ini perlu dia ya kita tanamkanlah kepada mereka ya sejak kecil untuk menerima makanan itu apa adanya ya. Dan jangan lupa menanamkan adab yaitu berdoa, membaca hamdalah ya setelah dia selesai makan, baca doa setelah makan ya sebagai penutup dari apa namanya kita katakan aktivitas makannya ya. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala ya setelah makan. Nah, berdoa setelah makan seperti kita ajarkan dia berdoa sebelum makan. Nah, demikian. Dan kita ajak dia untuk bersyukur atas makanan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena itu makanan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita ya. Itu makanan rezeki berupa makan itu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa dan selalu menjadi hamba yang bersyukur. Nah, begitulah adab-adab makan yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, dan juga sebenarnya adab ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita ya para orang dewasa. Ya, kita harapkan anak-anak kita tumbuh ya menjadi orang yang punya adab, akhlak ya di meja makan, ya ketika makan, terhadap makanan ya dan mengerti cara makan yang benar. Nah, ini adalah modal baginya untuk hidup sehat ya, karena banyak orang-orang yang sehat itu karena cara makannya benar, ya. Ya kita belum bicara bab at'imah ini makanan yang diharamkan kan begitu ya. Ya cara mencari makan, itu semua berpengaruh, banyak hal-hal yang berkaitan dengan makanan sebenarnya. Mulai dari cara mencari makan, ya, makanan apa yang boleh dan tidak boleh, ya, makanan yang harus dihindari, ya, makanan yang ya kita harus menahan diri darinya, ya, kemudian cara makan sampai ya selesai makan. Ya, bagaimana adab selesai makan dan sampai kita membuang
makanan itu berupa kotoran. Itu diajarkan dalam Islam dari hulu ke hilir, ya, dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Bab makan itu komplit di dalam Islam. Karena ini salah satu perkara yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu menghidupkan jasmani mereka dengan baik, ya. Sama seperti makanan rohani, itu adabnya lebih banyak lagi, yaitu ilmu, ya, hidayah. Itu makanan rohani. Adabnya lebih banyak lagi, dan itu perkara yang penting, ya, di samping ya menghidupkan jasmani kita, ya, menyehatkan jasmani kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita. Nanti kita lanjutkan dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang masih berkaitan dengan diri, yaitu adab berpakaian dan adab berpenampilan. Nah, ini penting juga ya, karena anak-anak harus tahu batas auratnya, apa yang harus ditutup, ya. Ya, bahwa ada di sana aurat vital namanya, ya. Ya, auratun mughalladhah, ya, aurat vital yang nggak boleh terlihat sama sekali, ya, beda dengan aurat-aurat yang lainnya yang mungkin kalau tersingkap bisa ditutup lagi, ya. Tapi kalau aurat vital itu ya harus benar-benar jaga itu, ya. Ya, hal yang sepele misalnya celana kalau pakai resleting, ya dikancing resletingnya, itu kebiasaan juga. Banyak orang-orang yang sampai dewasa selalu lupa itu menarik resletingnya ke atas begitu, ya, atau mengancingkan bajunya, ya. Kenapa? Ya karena memang dari kecil ceroboh, ya, dan memang dibiarkan ceroboh. Nah, jadi harus kita perhatikan itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dari mengenai adab makan, dan Masya Allah, Islam sudah mengatur sedemikian rupa sampai ke adab makan, terutama adab makan yang diajarkan Rasulullah kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor pesan singkat. Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, terkait mengenai adab makan, anak saya termasuk yang porsi makannya cukup banyak. Dan selalu saya ikuti keinginan makan dia sebelum anak saya tersebut menggelengkan sudah tanda tidak mau. Apakah baik selalu mengikuti keinginan makan anak tersebut walaupun hal itu sering terjadi di luar waktu makan? Ya, ya, secara kesehatan tentunya tidak baik ya banyak makan, ya. Nah, anak-anak juga harus kita atur waktu makannya, ya, terutama yang berkaitan dengan makanan sampingan atau istilahnya cemilan, ya. Nah, ya harus kita proteksi juga, ya. Kadang-kadang di rumah tuh yang banyak disediakan itu makanan dan makanan. Ya, sehingga anak-anak itu fokusnya ke makan saja, ya. Selalu ada toplesnya nggak boleh kosong, kan begitu, ya. Nah, jadi kalau dibiasakan sejak kecil kebiasaan makan dan terus makan dan tidak pada waktunya, ya. Ya kita kenal dulu ya, semasa kita kecil makan itu 3 kali sehari begitu, ya. Nah, di luar itu dibatasi, uang jajan pun nggak banyak-banyak itu, ya. Nah, dulu itu, maka ya sampai kita dewasa ya terbiasa makan itu 3 kali sehari gitu. Tapi kalau kita lihat tren sekarang ini, ya, anak-anak luar biasa kalau diikuti minta uang jajan nggak henti-hentinya begitu. Nah, demikian, ya, terus minta jajan dan lain sebagainya. Dan juga kebiasaan di rumah yang banyak, terlalu banyak saya katakan, ya, terlalu banyak menyediakan cemilan. Ya, entah berapa toples ada di meja makan, di ruang tamu, bahkan di kamar, di mana-mana, di setiap tempat. Ya, apa nggak makan aja kerjanya orang satu rumah itu. Nah, jadi ya memang harus kita batasi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tahu dulu ya, yang namanya seperti itu waktu hari raya aja. Yang namanya toples ada makanannya itu hari raya. Kalau bukan hari raya, toples itu disimpan dalam lemari, kosong, nggak ada apa-apa. Ya, dicari-cari pun nggak ada isinya. Dulu seperti itu, ya, tapi sekarang ini kayaknya tiap hari hari raya jadinya. Ya, tiap hari, dan udah jadi kebiasaan hingga anak itu menuntut.
Dia berkata kepada orang tuanya, "Ma, ini toples kok kosong?" gitu. Dia minta diisi toples itu. Ya, nah belum lagi makanan-makanan yang lainnya ya. Nah, jadi apalagi sekarang ini anak-anak ya dikasih handphone bisa pesan makanan sendiri ya. Ya, selalu datang itu abang-abang Grab ya sama Gojek antar makanan ya terus ngunyah dia makan terus. Nah, jadi memang harus dibiasakan untuk tidak banyak makan. Nah, ini untuk kemaslahatan mereka. Ya, kita lihat banyak anak-anak sekarang ini yang obesitas. Tadi saya singgung sedikit tentang ya banyaknya anak-anak hari ini ya yang obesitas itu kelebihan berat badan. Ya, badannya nggak ideal lagi dan itu nggak sehat bagi mereka. Nah, kadang-kadang orang tua itu senang ya lihat anaknya makin lama makin besar, makin besar, makin besar, akhirnya tidak terkendali itu. Ya, ya mungkin ya untuk jadi gemuk mudah, tapi dari gemuk untuk jadi kurus itu agak susah, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi para orang tua hendaklah mengendalikan dan memberikan contoh hidup yang sehat. Ya orang tua juga jangan doyan makan. Ya anak-anak akan niru. Ya, nah sambil nonton rojak, ya samping kanan cemilan kan gitu ya. Ya akhirnya apa? Menikmati cemilan bukan mendengarkan rojaknya. Ya, jadi fokusnya ya cemilan ya. Nah demikian. Jadi ya tentunya ya ini yang cemilan ini ya istilahnya sekarang makanan ringan, dulu makanan ringan atau sekarang namanya cemilan ya. Yang kadang-kadang ya apa namanya obesitas itu dari situ, dari makanan-makanan ringan yang terus-menerus kita makan. Ya, nah anak-anak juga harus dibiasakan dan kalau bisa ya, anak-anak juga diajari puasa. Ini salah satu cara untuk menekan nafsu makan yang berlebihan, yaitu puasa, ya. Diajari atau dilatih untuk berpuasa. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Iya, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Al Ustadz. Ya, demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya ya kami akan kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya Ustadz, apakah setiap anak itu cenderung makan dengan tangan kiri? Karena saya memiliki beberapa anak, ketika kecil hal tersebut terjadi di setiap anak saya. Dan apakah memang itu merupakan godaan dari setan juga? Iya, ya tentunya manusia adalah lahir ke dunia jahil ya. Innahu kana zaluman jahula. Ya termasuk kejahilannya adalah ya itu tadi beberapa adab-adab yang tidak sejalan dengan adab Islam, maka dia perlu diajarkan, ya dibimbing, dilatih. Ya kadang-kadang spontanitas saja. Ya, nah tentunya ya bantuan setan ya. Semua keburukan itu pasti ada saham setan di situ. Semua keburukan pada anak-anak, anak menjerit waktu lahir aja itu ada saham setan di situ. Dia diganggu sama setan. Jadi semua keburukan ada saham setan di situ. Ya. Nah, cuma kita ingin hal itu tidak menjadi kebiasaan ya, hingga terbawa sampai dia dewasa. Jadi perlu kita menyertai anak makan ya di meja makan untuk memperhatikan adab makannya. Jangan sekali-sekali saja kita lihat pakai tangan kanan aman, wah udah kita pergi. Nah, setelah kita pergi dia pakai tangan kiri kan gitu ya. Nah, jadi perlu makan bersama itu salah satunya ya kita ingin mengamati anak kita makan dari start sampai finish gitu, dari mulai dia makan sampai selesai makan. Ya kadang-kadang orang tua itu sekilas selintas saja, pakai tangan kanan aman, pergi. Ya, nah baca Bismillah pergi. Ya, habis makan ya nggak doa kan begitu ya. Nah jadi ya perlu kita sertai ya ada satu acara di dalam keluarga yaitu makan bersama. Ya, kadang-kadang kita heran zaman sekarang beli meja makan mahal-mahal, kursinya sampai 6, 7, 8 ya saking besarnya begitu. Tapi nggak pernah dipakai. Ya, kursinya sampai berdebu begitu ya. Yang ada di meja makan itu ya kita katakan toples-toples nggak pernah makan di situ. Ya kenapa? Makannya di kamar, di sana, di sini. Anak-anak juga terbiasa seperti itu. Jadi memang tidak difungsikan sebagaimana fungsinya meja makan itu. Ya, nah demikian. Kalaulah kita punya meja makan, nah ya sebenarnya ya kalau di beberapa negeri nggak pakai meja makan, misalnya pakai sufrah kan begitu ya.
makan di lantai, ya perlulah kita makan bersama dengan anak-anak ya, dengan keluarga. Ya sebagai orang tua, apalagi suami ya, ayah, yang untuk memantau ya anggota keluarganya, anak istrinya. Kadang-kadang istri kita juga adab makannya masih berantakan, ya. Nah perlu diluruskan, perlu diajari. Dan kita juga kadang-kadang silap kan begitu ya, diingatkan sama istri, bahkan diingatkan sama anak kan begitu ya, karena kita pakai tangan kiri misalnya. Nah jadi ya perlu kita buat ya, atau kita hidupkan kembali makan bersama dengan keluarga. Ya, ya itu ada banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaat makan bersama keluarga. Ya. Nabi melakukan itu, bukan tidak dilakukan Nabi ya. Nabi melakukan itu seperti hadis Umar bin Abi Salamah. Nabi makan ya bersama ya anak angkat beliau bahkan ya. Nah demikian. Nabi makan bersama istri itu sangat banyak hadis-hadis yang kita dapati. Makan bersama Aisyah, makan bersama. Nah, makan bersama, ya bukan makan bersama tapi sama-sama cari tempat masing-masing. Ya sama-sama makan memang, tapi masing-masing cari tempat sendiri-sendiri. Ya bukan seperti itu. Makan bersama, satu hidangan, satu meja. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Satu kembali di layanan pesan singkat, setelah itu kita beralih di layanan telepon. Ya, ada pertanyaan Ustadz mengenai adab makan. Ya Ustadz, apakah benar Rasulullah SAW itu tidak makan di atas meja, tapi di bawah atau di lantai atau di tanah? Nah, apakah hal tersebut memang suatu sunnah yang jika kita ikuti mendapatkan pahala, Ustadz? Ya tentu saja ya, makan dengan sufroh ya, di lantai itu cara makan Nabi ya, satu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tidak harus di atas meja makan, bukan berarti pakai meja makan nggak boleh ya, boleh ya. Tapi dalam bab ini kalau ingin kita menyontoh Nabi, cara duduk Nabi ketika makan, maka itu lebih baik lagi, lebih baik dalam hal kesehatan, lebih baik untuk akhirat juga karena ada nilai pahala di situ karena meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian 3 pertanyaan sudah kami ajukan di layanan pesan singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan kami tunggu. Nah, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana warahmatullahi ini? wabarakatuh. Dengan Ummu Hawa di Bener Meriah Ustaz. Silahkan Ummu Hawa. Saya ingin bertanya Ustaz, Iya. apakah muslimah selesai sholat fardu atau sholat sunnah dalam berdoa, membaca zikir dan membaca Al-Quran, apakah boleh duduk bersila Ustaz? Baik. Satu. Satu saja Ibu ya, karena pertanyaannya ya yang berhubungan ya, kami mohon maaf karena pertanyaan pembahasan kita mengenai adab makan kepada anak terutama ya. Ya, silakan Ustaz. Terima Iya. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya bersila atau murabba ya, ataupun tawarruk ataupun iftiras setelah sholat itu bebas ya, nggak ada ketentuannya. Yang khusus ya. Bahkan kalau kita sholat berjamaah itu kita merubah posisi duduk ya, termasuk cara duduknya supaya menegaskan bahwa kita sudah selesai sholat dengan salam ya, dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi itu boleh silahkan ya dengan cara yang manapun, asalkan tidak dengan cara duduk yang dimakruhkan seperti duduk bersandar kan begitu ya. Ya cara duduk orang yang sombong kan begitu. Nah, itu tidak etis juga habis sholat kita duduk bersandar dengan tangan kita ke belakang ini sambil berzikir gitu ya. Nah, tapi selain itu yang tidak dimakruhkan, dilarang di dalam Islam, ya kita persilahkan ya. Dalam hal ini ya tentunya kita menjaga adab ya, adab. Nah, di sebagian tempat itu mereka menganggap kurang adab kalau kita selonjorkan kaki kita ke depan ke arah kiblat ya. Nah, demikian. Ya memang kalau kita lihat juga tidak etis ya, karena ya apa namanya, mungkin orang mau lewat lalu lalang di depan kita lalu kaki kita nyelonjor gitu seperti menghalangi ya. Nah demikian. Ya kita juga harus berempati kepada kaum muslimin yang ada di sekitar kita ya. Maka duduklah dengan cara yang sopan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khudu' dan tawadu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk
penanya yang pertama, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kedua di layanan telepon. Silakan. Halo. Halo. Nah, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ibu Lia dari Makassar. Silakan Ibu Lia. Pak, itu adab-adab makan di meja makan. Biasanya ada yang dulu katanya Rasulullah mengangkat kaki sebelah kanan. Kalau di daerah Sulawesi itu kalau di Jawa kayaknya dianggap nggak sopan. Ya, Nah. Iya, silakan lanjutkan. Iya, maksudnya apakah itu memang dibolehkan? Misalnya kita duduk di meja makan, terus kaki kita diangkat sebelah gitu, Pak. Itu apa memang adab-adab makan atau gimana, Pak Ustadz? Baik. iya, Iya. iya, Cukup saya ya, paham. Ibu Lia ya di Kita Makassar. Nah, paham ya. Ini mungkin jawabannya. banyak ditanyakan Iya, juga ya. betul. Nah, mungkin kita harus membedakan tempat ya dan situasi dan kondisi ketika makan. Kalau kita makan di atas lantai ya dengan sufroh kan begitu ya. Nah, kita angkat kaki kita yang salah satu kaki kita makan seperti yang biasa kita lihat ya. Nah, itu suatu yang wajar ya, seperti itu memang ya, cara makan Nabi SAW di atas lantai. Tapi kalau kita duduk di kursi ya, nah di meja makan ya, maka ya kita sesuaikanlah dengan tempatnya ya. Nah, kita naik pula kan, naik kaki ya, kadang-kadang kita juga refleks ataupun spontan ya. Naikkan kaki satu ke atas kan begitu ya. Nah, orang pun pada ngeliatin kan gitu ya. Ya, kayak duduk di warung kopi jadinya. Nah, memang perlu kita jaga ya urfi-urfi yang ada di tempat masing-masing ya. Nah, mungkin di meja makan yang ada kursinya bukan seperti itu adabnya. Kalau kita makan di sufroh dengan sufroh di atas lantai ya memang seperti itu ya. Kita angkat kaki sebelah kan makan ya, duduk dengan duduk di atas satu kaki dan menegakkan satu kaki kan begitu ya. Tapi kalau kita di meja makan ya tidak seperti itu kan begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita tapi memaklumi sebagian orang yang refleks ya istilahnya. Begitu dia duduk di hadapan hidangan dia langsung angkat kakinya satu kan begitu, padahal dia di atas kursi. Dia di meja makan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ya itu ya. Kita bedakanlah tempatnya. Setiap situasi dan kondisi mungkin berbeda ya. Ya perlu kita perhatikan itu. Itu saja mungkin ya. Nah, dia anak-anak juga ya kita kadang-kadang perlu kita makan dengan sufroh, kita gelar makan bersama juga tapi di atas lantai ya. Pakai sufroh begitu ya. Alas makan ya. Mungkin di restoran-restoran, sebagian restoran ya, terutama restoran Arab ada yang duduk di lantai, ada yang di atas meja ya. Ya kan? Nah, itu di beberapa tempat di restoran itu kalau kaki kita naik itu disuruh turun itu. Iya. Iya, dan gitu jangan marah, jangan tersinggung, jangan juga berdebat. Ini cara Nabi enggak seperti itu. Ada konteksnya, ada situasi dan kondisi yang berbeda kan begitu ya. Nah, ya saya pernah ditegur juga ya. Nah, ya refleks aja kita namanya ya manusia lupa ya, angkat kaki sebelah ya, didatangi sama pelayan, Pak, maaf Pak, kakinya. Oh iya, jadi lupa kita. Nah seperti itu ya. Nah perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita ditegur ya sama orang karena dianggap itu tidak etis kan begitu ya. Dan jangan tersinggung juga. Kalau misalnya di restoran yang pakai meja makan, pakai kursi, kita angkat kaki ditegur sama pelayan, jangan marah. Jangan beradu argumen pula di situ. Gak tahu hadis Nabi itu marah pula kita ya. Nggak seperti itu ya. Nggak pada tempatnya juga kita marah seperti itu. Tapi kita perlu mengajarkan adab ini kepada anak-anak ya, adab di dalam dua kondisi ya. Maka kita kadang-kadang mengajak ya, anak-anak makan di bawah ya, kita gelar sufrah ya. Kalau di Arab sana atau di restoran Arab mungkin ada pilihan ya. Ada yang lesehan istilahnya ya. Nah, di lantai ya, kadang di lantai ada meja kecil ya. Kalau kita angkat kaki, pelayan juga nggak akan negur itu ya. Kalau kita misalnya makan di lantai ya, lesehan istilahnya sekarang, kita angkat kaki itu pelayan nggak akan negur. Tapi kalau di meja makan memang agak aneh. Sebagian berani negur, sebagian dia melihatinya memelototi saja kan itu, tidak bicara, cuma dia segan aja mungkin untuk menegur kan begitu.
Nah, jadi ya kita ajak keluarga kita, anak istri kita makan di bawah, makan di lantai, lesehan, kita ajarkan adabnya, ya cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah demikian, ya yang baik, yang utama, ya bukan berarti bersila nggak boleh ya. Nah, ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Dan juga ya melarang mereka makan bersandar, ya mungkin perlu ditambahkan poin tadi, yaitu melarang anak atau apa makan bersandar sambil bersandar. Nah itu cara makan orang yang sombong, ya cara makan yang salah juga dan tidak baik untuk kesehatan. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian. Itu sering ditanyakan juga itu tentang makan di atas kursi di meja makan ngangkat kaki kan gitu. Nah, Wallahu alam bisawab. Nah, masih ya ada waktu. saya kira sampai di sini dulu Iya, pertemuan nah. kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.